Jumpa lagi di podcast Sareng, ngobrol santai bareng Untidar bersama saya Imam Firdani. Sobat Untidar, dunia perkuliahan menjadi titik untuk mencapai puncak kesuksesan. Dan untuk mencapai kesuksesan tersebut bisa kita mulai dari langkah-langkah kecil seperti berprestasi semenjak menjadi mahasiswa. Dan sekarang kita telah bersama narasumber kita yang luar biasa, yaitu salah satu mahasiswa berprestasi di Universitas Tidar, tepatnya di bidang kepenulisan, yaitu Mas Afandi dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tidar. Halo Sobat Untidar. Halo, mungkin Halo. Iya, oke Mas. Iya, Bisa Mbak. menyapa lebih semangat lagi nih Mas. Halo Sobat Untidar. Oke. Perkenalkan, saya Avandi dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tidar. Itu, Mbak. Oke, dari Fakultas Ekonomi, Ekonomi, iya. Universitas Tidar. Angkatannya nih Mas? Angkatan 21, Mbak. Angkatan Iya, angkatan 2021 berarti itu semester Semester 7, udah semester Sebentar tua. lagi skripsi ya? Iya, udah Oke. lagi skripsi. Oh, lagi skripsian. Betul. Oke, Mas. Sambil kita gali mengenai prestasi-prestasi nih, Mas. Iya. Mungkin Sobat Untidar belum terlalu tahu prestasi apa sih yang dijuarai oleh Mas Afandi. Kalau aku denger nih, tadi kalau nggak salah ada 20 lebih ya prestasi di bidang kepenulisan. Iya, betul, Mbak. Untuk prestasi-prestasi tersebut, apakah di bidang kepenulisan atau ada hal yang lain? Oke, baik, Mbak. Sebelumnya disclaimer dulu ya, ini bukan ajang pamer ataupun apa, tapi ini untuk sharing aja ya teman-teman semua. Ya, prestasi merupakan suatu hal yang biasanya banyak didambakan ya Mbak oleh setiap individu. Termasuk dulu saya, karena saya juga melihat kating-kating banyak sekali nih bisa berprestasi. Mungkin sebut saja namanya itu Mbak Vela, Mas Mulyadi, Mas Danang juga itu. Itu saya termotivasi untuk mengikuti jejak mereka dalam hal kepenulisan. Nah, terkait juara, iya itu memang benar. Untuk kejuaraan itu saya terfokus itu pada bidang kepenulisan. Itu ada lomba isai, lomba karya tulis ilmiah, kemudian ada lomba business plan competition. Ketiga jenis lomba ini itu merupakan ya sama-sama kepenulisan ilmiah, cuma ini fokusnya berbeda-beda Mbak dari masing-masing hal tersebut Berarti gitu. untuk kepenulisan cuman fokusnya beda-beda. Iya, Apa benar. bedanya? Oke, kalau isai itu yang paling simpel karena dalam kepenulisan itu hanya pendahuluan, isi lalu penutup. Kemudian yang LKTI itu yang mirip-mirip skripsi, jadi itu ada metode penelitiannya dan lain sebagainya. Kemudian nanti kalau yang business plan itu lebih kayak anggaran, kemudian nanti bagaimana cara kita untuk memasarkan produk yang kita inisiasikan, seperti itu Mbak, kurang lebihnya. Oke, berarti dari ketiga itu yang paling detail itu LKTI. LKTI sama BPC Mbak, soalnya Oke. memiliki kedetailan yang berbeda dari masing-masing karya tersebut gitu. Dari perlombaan-perlombaan yang diikuti tersebut Iya. ada apa namanya? LKTI, Iya. terus ada business competition, Iya, yang satunya lomba isai. lomba isai. Iya. Nah, dari ketiga lomba itu mana yang paling menarik menurut Mas Afandi sih? Kalau paling menarik itu lomba business plan ya, karena kita merancang sebuah ide ataupun gagasan suatu usaha gitu Mbak. Jadi kita harus memikirkan pasar pangsa yang luas juga. Tentunya nanti akan memikirkan segmentasi pasar seperti apa yang di luar sana yang dapat diterima oleh masyarakat. Dan di samping itu kita juga harus membuat produknya gitu Mbak. Dengan demikian kami juga nanti akan memberikan suatu peluang pekerjaan bagi masyarakat secara umum yang ada di lingkungan sekitar seperti itu Mbak kurang lebihnya. Oke, kalau dilihat-lihat nih Mas, Ya. aku sering banget nih lihat wajah Mas Afandi terpampang di media sosial Untidar. Ya. Nah, untuk prestasi yang terakhir ini ya, mungkin tiga terakhir atau 2 terakhir dari belakang yang dijuarai apa Mas? Oke, untuk yang paling terbaru itu pada bulan November akhir, itu di UPN Veteran Yogyakarta, itu lomba isai itu juara 2. Kemudian pada pertengahan November itu lomba isai di Universitas Riau Mbak, itu juara 1. Kemudian yang di awal November itu ada lomba isai juga, juara 1 di Universitas Mula Warman, Samarinda, Kalimantan Timur. Oke. Itu Mbak. Itu dilakukan secara online atau offline? Secara offline, jadi saya ke sana langsung Mbak, ke Unri, kemudian ke Unmul, dan yang terakhir itu kemarin ada di UPN Veteran Yogyakarta. Berarti Gitu. sekalian jalan-jalan. Jalan-jalan, iya benar sekali. Jalan-jalan tanpa mengeluarkan biaya dengan Iya, berprestasi di Iya. bidang kepenulisan. alhamdulillah, gitu ya, Mas. benar, jalan-jalan. Oke Mas, berikutnya nih Mas, kalau misal
awal mulanya lomba ini kan yang pertama dari motivasi teman-teman Iya. Mas Afandi mungkin ya, Betul. yang ada di Universitas Tidar yang Iya. memacu, oh aku juga mau nih, gitu kan. Oke. Kalau misal peran dari orang tua bagaimana? Oke, karena peran orang itu mungkin sangat penting ya dalam mendukung setiap langkah saya. Karena yang pertama itu pasti doa. Dengan doa ini itu merupakan suatu kekuatan yang sangat besar gitu, Mbak. Kemudian ada juga kayak support dari dana juga tentunya, dalam finansial itu sangat mendukung juga, dan tentunya bukan keluarga ataupun orang tua saja, tapi teman-teman juga sangat mendukung gitu dengan adanya saya untuk mengikuti perlombaan tersebut gitu, Mbak. Jadi bukan hanya peran serta dari orang tua, tapi juga ada teman-teman ataupun dosen yang sangat mendukung adanya penginisiasian ikut lomba seperti itu, Mbak. Oke. Tadi dikatakan berarti peran finansial juga ya? Iya, benar. Kalau boleh tahu, Mas Afandi ini ngekos atau enggak? Iya, saat ini ngekos, Mbak. Ngekos. Karena saya anak rantau gitu. Anak rantau dari Iya, mana nih? dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Oke, Banjarnegara, berarti anak kos. Iya. Nah, cara memanage uang supaya bisa tepat nih, Mas. Kan kalau misal anak kos, itu kan jauh dari keluarga nih. Iya. Otomatis untuk makan, untuk biaya kos, untuk biaya lain-lain, Iya. itu bagaimana untuk memanage? Sebenarnya kalau manage uang saya juga kurang pinter ya, Mbak. Jadi ngalir aja gitu. Oke. Yang penting ada uang dan kemudian itu tidak terlalu boros gitu, Mbak. Jadi ya sengalirnya aja gitu sih. Berarti menentukan skala prioritas ya? Iya, memakai skala prioritas juga itu dalam penentuan manajemen waktu juga, Mbak. Kayak skala prioritasnya ini mana dulu nih yang perlu untuk dilakukan gitu. Nah, yang paling penting itu yang dapat dilakukan terlebih dahulu. Gitu, Mbak. Oke. Tadi juga dikatakan nih, Mas, terkait perlombaan 3 terakhir, Iya. itu ada di bulan November. Iya, Berarti betul. bulan November itu menjuarai 3 sekaligus. Iya. Nah, otomatis itu melakukan pengerjaannya 3 kali ya? Iya, 3 Tiga kali kali. juga. Jadi tumpang tindih. gitu kan? Iya, iya benar. Apalagi masih berkuliah juga, masih ada mata kuliah. Mata kuliah ada 5, Mbak. Oh, ada 5. Iya, ada 5. Masih skripsi juga. Iya, skripsi Nah, juga. Jadi dari 5 mata kuliah, ditambah sama skripsi, Iya. ditambah bisa menjuarai 3 piala nih dalam 1 Alhamdulillah. bulan. Iya. Itu cara memanage waktunya gimana? Oke, baik, Mbak. Terkait manage waktu ya, kebetulan saya sekarang juga udah demis ya, udah nggak ikut organisasi, terus kayak perkuliahan cuma masuk kelas, kemudian ya bimbingan skripsi gitu, Mbak. Kemudian kalau manage waktu yang baik itu kayak pengerjaan lomba itu dilakukan secara itu di kos, kalau gabut aja gitu, Mbak, untuk mengisi waktu luang aja daripada di kos nggak ngapa-ngapain. Jadi itu mending buat ngerjain lomba itu sendiri, Mbak. Memakai apa ya, kayak aku biasanya itu kayak menggunakan list-listan gitu, Mbak, mengelis apa dulu ini yang mau dipekerjakan. Saya soalnya itu tipe yang terplanning, bukan yang tipe dadakan. Jadi harus bisa memanage waktu ataupun menentukan hari ini tuh harus menyelesaikan lomba yang mana gitu, Mbak. Terus tugas mana gitu. Tapi balik lagi, karena tujuan saya kuliah di Untidar ini itu untuk belajar. Jadi itu yang tadi saya juga sudah saya katakan pas awal, kalau lomba ini dikerjakan ketika saya gabut. Jadi kalau mengikuti lomba ini sudah dipastikan perkuliahan saya juga udah aman gitu, Mbak. Gitu. Oke, berarti lomba-lomba jalan, kuliah juga tetap oke gitu Iya, ya? alhamdulillah. Iya, oke. Iya. Memanage waktunya Betul. berarti sudah baik ya. Kalau Alhamdulillah. tahu tadi sudah demis gitu. Iya. Nah, ikut apa nih, Mas? Oke. Aku ikutnya itu di tahun 2023 ya, ikut DPMKM. Kemudian itu yang 2023 juga itu ada Ikebara, organisasi daerah gitu, Mbak. Daerah. Dari Kebumen Banjarnegara. atau apa? Ikatan Keluarga Mahasiswa Banjarnegara. Oh, Banjarnegara. Iya, Oh, Banjarnegara. Berikutnya nih, Mas. Kalau misal untuk aktivitas keseharian sekarang nih, Oke. kan kalau kemarin kan menjadi ormawa, Iya. terus kuliah juga, Iya, kuliah betul. yang full, Iya. terus lomba-lomba. Betul. Kalau yang sekarang nih, akhir-akhir ini apa nih? Oke, akhir-akhir ini karena di Untidar itu masa-masa UAS ya, Mbak. Jadi kesehariannya itu kurang lebih mempersiapkan UAS, kayak belajar dikit-dikit lah walaupun nggak yang terlalu ambis gitu. Belajar, kemudian ada beberapa lomba juga yang masih ongoing, juga mengerjakan lomba itu juga. Dan tentunya ini ada juga yang bimbingan skripsi, juga kemarin kayak bimbingan bab 3 dan lain sebagainya. Dan ada juga, Mbak, yang besok akan dilakukan itu bimbingan KKN. Persiapan untuk KKN di Itu periode KKN juga belum, ya? Mbak, di 2025 besok gitu. Awal Berarti cukup 2025. padat ya? Iya, Dan betul. akhir-akhir ini, Iya. walaupun sudah tidak mengikuti ormawa, tetapi masih ada aktivitas-aktivitas lain yang ada di dalam kampus. iya betul, Mbak. Kalau misalnya di luar kampus,
Apa nih Mas? Kalau di luar kampus sejauh ini nyantai sih Mbak, nggak Nyantai ada. aja. Iya, Cuman nyantai main aja. palingan ya sama Main, teman-teman. iya. Dari perlombaan-perlombaan itu Iya. kurang lebih ada berapaan sih Mas Apanya Mbak itu? yang menjuarainya? Kurang lebih puluhan sih Mbak. Terkait perlombaannya itu berapa, saya juga lupa ya, karena setiap perlombaan itu juga belum tentu juara. Karena di setiap perlombaan juga kan ada seleksi. Kadang gagal di awal, kadang gagal di tahap ini gitu. Kayak untuk juara itu mungkin puluhan ya, 20 lebih gitu yang pernah saya juarai gitu Mbak. Tapi untuk yang akhir-akhir ini, saya juga lombanya itu nggak dari awal gitu Mbak. Baru semester 5 kemarin. Jadi 2023 akhir. Baru setahun lah kurang lebih gitu. Setahun tetapi sudah menjuarai puluhan ya? Iya, kuncinya itu apa Mbak? Harus konsisten, jangan mudah kapok gitu. Karena ikut lomba itu perlu waktu, perlu biaya, kemudian perlu tenaga juga karena perlu pikiran gitu. Karena apabila kita nggak konsisten, mudah kapok itu kayak capek gitu loh Mbak, gitu. Berarti juga pernah gagal juga pasti? Pernah ya, Mas? dong, sering malah. Oke, cara mengatasi kegagalan tersebut biar kita tuh tidak menyerah di awal dan dengan kegagalan tersebut tuh masih berlanjut terus ke depannya untuk mencoba lagi sampai berhasil, mungkin bisa dibagikan kepada Sobat Untidar yang ada di rumah nih Mas. Oke, itu mungkin kayak lebih ke berprosesnya gitu ya Mbak. Kayak percaya aja gitu loh. Kayak misalkan kita belum juara sekarang, pasti Allah akan menggantikan di kemudian yang jauh lebih baik. Itu kayak gitu sih Mbak, percayanya gitu kurang lebihnya. Oke, berarti tetap melibatkan peran Tuhan, Allah, iya. ya. Betul. Oke Mas, untuk kalau misal kejuaraan tersebut kan pasti ada suatu tips atau triknya ya. Iya. Nah, supaya bisa mendapatkan kejuaraan-kejuaraan tersebut. Mungkin tipsnya apa nih Mas untuk kepenulisan baik itu di ISAI, KTI atau Bisnis gitu ya. bisnis Oke, competition. terkait tips and trik ini fleksibel sih sebenarnya. Ini ala aku aja, ala Avandi gitu. Iya. Oke, terkait tips trik itu yang pertama itu pasti ada niat ya Mbak. Karena kalau lomba nggak niat itu pasti kayak udahlah malas, nggak usah ikut lomba, ngapain gitu. Percuma gitu ya, Iya, buang-buang waktu, betul. tenaga, Terus pikiran. itu harus niat dulu. Kemudian ada kerjasama tim Mbak, karena kerjasama tim ini merupakan suatu hal yang penting. Kalau misalkan kita ada selek sama tim ataupun kita cocok-cocokan, itu kayak nantinya akan menghambat dalam pengerjaan. Kemudian yang ketiga itu ada peran penting dari kampus juga tentunya nanti. Oh ini akhiran aja nanti. Ini aja ide unik gitu Mbak. Dari setiap perlombaan yang diikuti dalam pembuatan karya itu harus memiliki suatu ide yang unik. Kemudian kan biasanya dalam perlombaan itu ada aturan ya Mbak. Itu biasanya tertuang dalam guidebook. Itu kita harus menyesuaikan dari guidebook tersebut Mbak. Jangan kayak, alah guidebooknya kayak gini, harus beda lah gitu. Enggak boleh. Karena itu nantinya tentu akan mengurangi penilaian gitu. Kemudian setelah seleksi karya ataupun proposal, itu nantinya kan ada tahap presentasi nih. Tahap presentasi ini harus dilakukan secara menarik gitu Mbak. Biar beda sama yang lain, kayak entah ramai lah, bikin pantun, entah nyanyi gitu. Kemudian yang terakhir itu yang paling penting ya tentu doa, dukungan dari banyak orang itu sangat membantu dalam kita menjuarai ataupun memenangkan perlombaan tersebut. Gitu Mbak. Oke. Ya. Berarti secara garis besar untuk menjuara itu yang penting kita mencoba dari kegagalan-kegagalan tersebut untuk menjadi kesuksesan. Iya, belajar dari masa lalu dari untuk masa depan gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua kita harus niat. Kalau misalnya enggak niat dari awal itu akan terbuang sia-sia. Iya. Jadi Alah ngapain lomba gitu, betul. Rugi tenaga, uang waktu, juga, pikiran, iya, uang juga ya Mas. buat dia daftaran, nongkrong-nongkrong iya sama betul, pendaftarannya juga iya, ya Mas. iya. Nah itu mungkin untuk Sobat Untidar sedikit bekal untuk Sobat Untidar jika tertarik untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi di bidang kepenulisan, baik itu kepenulisan LKTI, ISAI atau Business Competition. Nah mungkin sedikit wejangan dari Mas Alfa nih yang bisa dilakukan. Iya. Oke. Semoga ini bermanfaat bagi Sobat Untidar yang ada di rumah ya, tentunya Mas Alfandi, supaya Sobat Untidar yang ada di rumah tuh ketika melihat tuh bisa meronta-ronta jiwanya untuk aku juga mau nih menjadi mahasiswa yang berprestasi di bidang kepenulisan, karena itu merupakan salah satu titik kita untuk mencapai kesuksesan di masa yang akan datang. Iya, betul. Karena kita kan sekarang sudah ada di fase yang bisa dibilang fase terakhir untuk pendidikan ya Mas. Betul, semester 7 Mbak. Nah itu untuk menentukan keberhasilan kita juga ke depannya. Mau ditata seperti apa tergantung dengan diri kita. Oke Mas. Oke Sobat Untidar,
Unidar, dan mungkin itulah podcast kita pada hari ini. Sampai bertemu lagi di podcast Sarang berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.